Garis yang dia buat sambil berpikir, aku benar-benar lapar, tetapi Ibu Aditi tenggelam dalam pengabdian. Tapi sampai iblis-iblis ini pergi, aku tidak bisa bergerak dari sini. Saudara Wajrang dapat mengirim iblis lain dalam waktu yang singkat. Jenderal Iblis berkata, "Jika mengetahui bahwa seekor burung membuat kita merasakan kekalahan, maka tidak ada yang akan takut pada kita. Jika tidak segera kita singkirkan, maka di seluruh alam semesta kita akan diolok-olok." Abu dari tubuhnya yang terbakar, burung ini bisa hidup kembali. Kemudian pikirkan jika Dewi Aditi menyelesaikan penebusan dosanya dan berhasil mencapai anugerah, maka dia bisa mendapatkan banyak kekuatan untuk putranya. Wajrang dengan marah berkata, "Berhenti berbicara seperti pengecut. Usaha kita terhenti, tapi kita belum kalah. Jika Garuda tidak mati karena api, bukan berarti aku tidak bisa membunuhnya. Ingatlah bahwa Merita Sanjiwani hancurkan Garuda itu." Gajasur berkata, "Seperti yang kamu inginkan, Senopati." Wajrang berkata, "Sinha Muka, kamu harus menemaninya juga. Robek daging burung itu dengan gigi tajammu. Jangan tinggalkan sedikit pun dan hancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Bumi harus bermandikan darahnya." Sinha Muka. Garuda berkata, "Bagaimana aku bisa membantu kalian yang ada di sini untuk membunuhku?" Gajah Muka berkata, "Kami bukan musuhmu, kami dipaksa untuk menjadi bagian dari pasukan iblis." Sinha Muka berkata, "Kami lelah dengan aturan dan kekejaman iblis. Gajah Muka, aku diminta untuk membunuh hewan tak berdosa tanpa ampun. Aku merasa gelisah saat melihat darah." Sinha Muka berkata, "Aku adalah Raja Hutan sebelum menjadi tentara di pasukan iblis, tapi sekarang aku dalam kendali Wajrang. Bayangkan keadaanku, menjadi budak menusuk hati nuraniku. Aku tidak tahan lagi, aku ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi aku di bawah perintah iblis. Bukan untuk bermain atau untuk menunjukkan kekuatan." Garuda bangkit dan berkata, "Ibu mengajariku hal yang sama, tapi aku senang mengetahuinya. Jika kalian tidak ingin menjadi tentara Wajrang, mengapa kalian tidak memberitahunya?" Gajah Muka berkata, "Karena dia tidak akan pernah mengerti. Dia akan membunuh kami. Dia akan memaksa kami untuk menjalani kehidupan yang lebih menakutkan daripada kematian." Sinha Muka berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak kami menjadi budaknya, tapi kami belum bertemu prajurit yang bisa menantangnya. Kamu adalah satu-satunya yang kembali dari kematian tanpa Merita Sanjiwani. Jika ada makhluk di dunia ini yang bisa menyelamatkan kami dari kemarahan dan hukuman Wajrang, maka hanya kamu, Garuda, hanya kamu." Mendengar perkataan mereka, Garuda masih terdiam dalam keraguannya. "Gajah Muka, untuk kami, jangan ragu. Lindungi hidup kami. Selamatkan kami, Garuda." Garuda bingung dan berkata, "Kamu lebih tua dariku, bangun, jangan sentuh kakiku." Gajah Muka berkata, "Tidak, aku tidak akan bergerak. Tidak peduli apa yang kamu lakukan atau katakan, aku tidak akan meninggalkan kakimu, Garuda." Melihat Gajah Muka akan mengalihkan perhatiannya, dan yang lain akan melewati garis dan mencapai tujuan. Memanfaatkan kesempatan itu, Sinha Muka berubah menjadi bentuk iblisnya dan bersiap untuk berlari dengan cepat. Melihat itu, Garuda menyadari bahwa dia telah ditipu, dan Garuda berkata, "Aku telah tertipu." Gajah Muka memegang kakinya dengan sangat erat sehingga Garuda tidak bisa bergerak. Melihat itu, Wajrang merasa senang dan berkata, "Bagus, bagus sekali Gajasur. Pegang dia erat-erat agar Garuda terjebak keras di sana." Melihat itu, Wajrang menjadi marah dan berkata, "Ini tidak mungkin." Setelah mengalahkan mereka, Garuda kembali duduk di batu sambil menahan rasa laparnya. Garuda berpikir, jika rasa lapar sangat menggangguku, bagaimana aku bisa fokus melindungi Dewi Aditi? Garuda mengingat kejadian saat bersama ibunya. Dewi lagi kejadian itu dan ibunya memberikannya nasi tambahan. Winata berkata, "Ini dia." Garuda kemudian memakan nasi itu dengan wajah yang bingung. Winata berkata, "Apa yang terjadi, Garuda? Kamu tidak suka makanannya?" Garuda berkata, "Tidak, Ibu. Itu tidak benar." Dewi Winata mencoba masakannya dan berkata, "Rasanya enak dan saudari Kadru juga menyukai masakanku. Kenapa kamu tidak menyukainya?" Garuda berkata, "Aku tidak tahu, Ibu. Makanan ini tidak mengakhiri rasa laparku. Aku tahu Ibu berusaha dan suka membuat makanan untukku, tapi aku tidak tahu kenapa aku tidak merasakan rasanya."
dan aku tidak ingin makanan ini." Dewi Winata bingung dan berkata, "Garuda, buka mulutmu, tunjukkan padaku." "Karena itu tidak memuaskanmu, Garuda. Tuhan menjadikanmu karnivora. Kamu harus berburu dan memakan hewan lain untuk makanan." Garuda berkata, "Ibu, hewan apa yang harus aku makan?" Winata berkata, "Jangan pernah memakan hewan yang usianya lebih muda darimu, Garuda, atau hewan yang sedang dalam persetubuhan. Sejauh mungkin hanya makan binatang yang jahat atau kejam, sehingga itu akan mengisi perutmu dan itu akan membantu dunia juga." Mengingat perkataan ibunya, Garuda turun dan menghadap itu. Wajrang menjadi terkejut dan berkata, "Ini tidak mungkin, dia memakan Gajasur." Garuda kemudian melihat ke arah Sinhamuka, dan melihat itu Sinhamuka menjadi ketakutan dan lari dari medan perang. Garuda yang telah kenyang kemudian duduk lagi dan berpikir, "Dengan karunia Dewa Wisnu dan restu ibu, aku mendapat makanan tanpa banyak usaha. Tapi itu tidak berarti aku bisa tidur. Aku harus menjaga ibu Aditi. Aku ingat tugas seorang penjaga. Aku tidak punya hak untuk berkedip bahkan untuk sesaat. Tapi sepertinya rusa itu akan membunuhku dengan membuatku mengejarnya ke arah sana." Garuda berkata, "Apa yang terjadi, Resi?" Resi berkata, "Tongkat pengadukku tersangkut di tanduknya. Dia berlari membawanya. Dia tidak bisa menyingkirkannya dan juga tidak membiarkanku mengeluarkannya. Katakan padaku, Nak, bagaimana aku akan melakukan pemujaan tanpa itu? Dan ketika aku tidak melakukan pemujaan, lalu bagaimana aku membantu orang lain? Dan seseorang harus selalu membantu orang suci. Jika aku pergi untuk mengambil tongkatnya, lalu bagaimana aku akan melindungi meditasi ibu Aditi?"